Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hands-on tentang data preparation untuk mata kuliah machine learning. Untuk mata kelompoknya ada Sarah Arayan, Muhammad Syafiq Muzaffar, Ahmad Atuf At-Thariq, dan Dayan Arafi. Nah, dataset yang akan digunakan ada beans.csv, yaitu daftar barang dan harga barang tersebut, ada scaling.csv, yaitu daftar umur dan gaji wajib bekerja di beberapa negara. Dan terakhir ada Credit Approval UCI.csv. Itu dataset hasil pengolahan data mentah dari CRX Data. Baik, saya Muhammad Syafiq Muzaffar akan menjelaskan tentang trimming and winsorizing. Oke, pertama kita import yang diperlukan yaitu NumPy, ada SciPy, terus kita dari SciPy kita import Winsorize dan trim A. Pertama kita buat array A dengan menggunakan metode array dengan nilainya seperti yang ada di contoh berikut. Kemudian kita gunakan fungsi Winsorize yang menerima yang kita berikan dua argumen yaitu A dan limits. Nah, limits ini eh, dia punya batas awalnya itu 0,1 dan batas akhirnya 0,2. Berarti batas awalnya 10%, batas akhirnya 20%. Nah, maka eh, outputnya akan eh, seperti yang ada di bawah, yaitu mass array data 8, 4, 8, 8, 5, 3, 7, 2, 2, 6. Sehingga dapat terlihat nilai nilai R-nya berubah. Kemudian kita definisikan sebuah variabel namanya trim A, yaitu fungsi trim A dengan kita berikan argumen A dan limitnya 2,8. Berarti batas batas awalnya 2 dan batas akhirnya 8. Jadi dia akan memotong nilai tersebut. Maka outputnya akan jadi terlihat ada nilai yang terpotong, ada 3 nilai yang terpotong di hasilnya, di array hasilnya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya binding akan dijelaskan oleh Dayan Arafi. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang binning. Binning ini adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut bin berdasarkan kriteria tertentu. Jadi sebagai contohnya seperti yang bisa terdengar di layar, import pandas SPD, import numpy numpy, eh, ds sama dengan pd, read memakai dengan CCV dengan buka kurung bin CCV ya, dari input yang kita telah masukkan, jadi output yang keluar ya berupa item harga yaitu 0, item 1, 1, item 2 yang sesuaikan harga yang telah keluar dari CCV kita input tadi, sampai 11 item 12 sampai 2.700 harganya. Yang kedua, bins sama dengan NP list spec main df buka kurung harga functional max max df buka kurung harga tutup kurung 4. Jadi output yang keluar ialah array dari input tadi ya, harganya 1.500 sampai 3.000 sampai 6.000 sampai 9.100. Sebelahnya ialah ds period CCV menggunakan kategori murah, standar, mahal. DF harga binet pada card, DF harga bins. Ya, merupakan label sama dengan kategori include lowest of
output yang keluaran ialah item harga binet. Seperti satu item 2.300 termasuk murah, dua item 3 11.000 binetnya murah. Selanjutnya, jadi pada selanjutnya DF sama dengan PD read CCV buka kurung bin CCV integral range sama dengan PD interval range start sama dengan 0. Break 10.000 and 10.000 tutup kurung. DF harga binet dua function PD card DF harga bins interval range. Output yang keluar ialah item harga binet yang kedua, yaitu 0 item 1 1.500 0,1000. Pada sebelahnya DF sama dengan PD read CCV menggunakan pin CCV juga dengan harga binet 3, PD sama dengan PD Q card, DF harga 3 DF, yaitu output yang keluar adalah item harga dan harga binetnya. Binet yang ketiga yaitu 0 item 1 1.500 14.900. Ya. Nah, saya kembalikan ke bendera. Baik, selanjutnya scaling akan dijelaskan oleh atau Fatorik. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang scaling. Jadi scaling itu sendiri adalah persiapan data untuk machine learning yang melibatkan atau penyusunan skala nilai-nilai fitur atau variabel input. Jadi di sini ada dua scaling, yaitu normalisasi dan standarisasi. Pada normalisasi itu dia menyusun ulang nilai fitur-fitur dalam rentang hingga nilainya 0. Dari coding ini bisa dilihat kalau kita mengimportkan pandas atau package-nya pandas sebagai PD, itu menunjukkan variabelnya dari scalaran processing import normalizer. Data itu dibuat variabel baru menjadi PD rate CSV. Lalu data tersebut buat data drop. Jadi untuk country dan purchase itu adalah untuk di dalam hasilnya nanti. Dan markup-nya menurut normalization normnya sebenarnya 12. Markup fit data atau masukkan ke datanya, ke variabel data tadi, lalu dapatkan hasil dari trend scale-nya di bawah ini. Setelah itu scaling normalisasinya digunakan, dilanjutkan dengan import pandasnya, lalu data pada dari CSV scaling CSV, lalu untuk data untuk country dan purchase yang memberikan hasil age salary dari age 44 sampai 37. Lalu ada means-nya, means data yang paling sedikit, data min akses dengan 0, max atau max sampai minimalnya sama dengan data ax atau max akses sama dengan 0, data min sama dengan aksesnya 0 juga. Trend scale-nya data kurang means dibagi max min atau variable max min-nya. Jadi dia memberikan hasil age sama dengan 0,26870 sampai minus 0,043478 yang salarinya bisa dilihat di sini juga 0,21743 sampai 0,074286. Lanjut. Baik, yang untuk standarisasi ini dia mengubah nilai-nilai fitur sehingga mereka memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Jadi dapat dilihat dari codingnya tersebut atau standarisasinya. Sekalian standarisasi, kita menggunakan import pandas lagi yang diubah jadi PD, yaitu from scalar-nya pre-processing import standard scalar, lalu dibuat data variable data untuk scaling, data untuk country, dan data untuk purchase-nya. Lalu diberikan hasilnya seperti ini, hasil tabel yang dari age-nya mirip pada standarisasi. Setelah itu dibuat scalar atau standarnya scalar fit tambahin data dan diberikan hasil seperti berikut. Di bawah itu trend scale-nya yang di ujungnya dibuat data age
data salary dan data age-nya yang maksimal dan minimal juga. Ya, lanjut. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang bagian kelima yaitu hands-on one hot encoding. Yang ini pada hands-on ini dia tuh merupakan untuk pengolahan data mentah menjadi data yang siap dipakai dalam preparation data. Lalu juga nanti kita juga lalu dia pada hands-on one hot encoding ini ada 2 tahap, yaitu tahap mempersiapkan data dan tahap penggunaan secara teknikalnya. Lalu jadi di hands-on one hot encoding ini, yang pertama itu mengimport random, pandas sebagai PD, NumPy sebagai NP, lalu datanya di read CSV, tip datanya crx.data. Jadi crx.data ini masih data tipikal CSV tapi masih mentah, belum diolah, masih data mentah ya secara random. Lalu var names ini kita tuh memberikan nama varian labelnya, nanti kita labelkan data dalam bentuk A dengan string dengan range-nya itu dari 1 sampai 17. Berarti ada sekitar dari A1 sampai A16. Kemudian lalu datanya dibuat kolom yaitu dengan variabel var names. Lalu datanya di replace tanda tanya dengan mp.enn. Berarti artinya itu kosong. Lalu kemudian data A2 dibuatkan datanya itu typical float, lalu data 4 juga sama di A2, dia tuh dibuat dalam bentuk float. Lalu data A16 yaitu di map, jadi mana kalau nilainya positif sama dengan 1 dan nilainya negatif sama dengan 0. Kemudian ada dua kolom, yaitu cat kolom ini dia itu data berarti dia tuh data dalam kolomnya itu jika data C-nya itu tipe datanya itu sama dengan 0, artinya ditulis dalam bentuk huruf kapital. Lalu untuk nilai data kolomnya jika nilai data C-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia ditulis dalam bentuk nomor. Lalu kemudian dikaitkan data data cat calls, lalu diisi dengan jika misalnya data cat calls ini kalau dia tuh kosong diisi dengan missing. Lalu jika data 6 calls itu kosong maka diisi dengan angka 0. Kemudian data itu disimpan dalam bentuk CSV yaitu dengan bernama CSV-nya itu credit approval uc.csv. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yaitu penggunaan teknik. Nah, jadi penggunaan teknik ini kita yang pertama import pandas, lalu import sklearn dari model selection, import trains test split untuk mengetes tabel, lalu juga kita mengimport dari sklearn preprocessing yaitu one hot encoder. Yang pertama kita kita buat variabel untuk membaca credit approval uc.csv, di mana kita menampilkan outputnya itu dengan data head yaitu sebagai yang bentuknya sebagai berikut. Ini merupakan tabel hasil CSV yang kita buat pada preparation data tadi, tahap pertama tadi. Kemudian kita tuh variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest, di mana kita pakai function train test split dengan data dropnya itu labels 16 dengan nilai axis 1 dan juga data 16 dengan ukuran size testnya itu 0,3 dan the step-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita buatkan X-ray A4 itu sama dengan unik, nilai unik. Sehingga didapatkan menampilkan array U, Y, 01. Data type object. Yang berarti nilai U itu kemungkinan 0, maka Y itu maka nilainya 1. Selanjutnya X-train A4 dibuat unik. Setelah itu di bawahnya selanjutnya dibuat variabel TMP yaitu di mana PD sama ada get dummies. Xtrain
Extrain 4, lalu drop first sama dengan true. Sehingga menghasilkan output dengan tmp.head dihasilkan tabel YLUY, yaitu 5 tabel itu 0000, 11001, 00110, dan ini dengan nomor ini mungkin nomor ID-nya. Kemudian lalu kita buat variasi kategori. Variasi kategorinya itu ada pada kolom A1, kita terapkan pada A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, dan A13. Nah, kemudian kita encode, kita udah mulai encode dengan mengkoneksikan PD get dummies ini, extrain ke variasi kategorikal dengan drop first-nya itu sama dengan true. Begitu juga xtext encodernya itu di mana di koneksinya PD dengan get dummies-nya itu xtext dengan variasi kategorikal. Drop first sama dengan true. Sehingga waktu extrain-nya itu kita tampilkan, yaitu dengan menggunakan function head, ditampilkan bentuk extrain-nya ini sebagai berikut. Dari nilai yang ditampilkan itu hanya array historical tadi, cuman diikuti pembagiannya berdasarkan variabel yang dipakai. Contoh misalnya A1 ini ada 3 variabel, yaitu A, B, dan L. Lalu A4 ada U, Y, lalu A5 G, lalu GG, dan seterusnya. Sampai A13. Sehingga ditampilkan sekitar ada 5 baris dengan 36 kolom. Lalu encoder. Encoder ini kita menggunakan one hot encoder ini kategori auto drop first dengan sparknya itu false. Lalu encodernya ini dot fit extrain first categorical. Jika menurunkan fungsi tersebut. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya pengetahuan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.